Ayo loh teman-teman, kita tuh mahasiswa. Ayo kita berdiskusi tentang isu-isu, tentang masalah kita mungkin pribadi, masalah di kampus, di Purworejo, masalah tentang pendidikan dan lain sebagainya. Pengen banget kami sebagai mahasiswa tuh melakukan diskusi seperti itu, tapi kadang banyak mahasiswa yang masih menutup diri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siniar KPU Purworejo, KPU Bicara episode 20. Apa kabar teman pemilih? Tentu dalam keadaan sehat ya. Sangat senang sekali KPU Kabupaten Purworejo dapat hadir kembali dalam program Siniar melalui kanal YouTube KPU Purworejo, KPU Bicara, sarana informasi membangun demokrasi yang dikemas untuk memberikan informasi yang mudah diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Purworejo. Informasi yang akan disampaikan adalah informasi yang berhubungan dengan kepemiluan dan kelembagaan di wilayah Kabupaten Purworejo. Bersama saya Suci Astuti Handayani, pelaksana pada Subbagian Parmas dan SDM KPU Kabupaten Purworejo, menjadi host untuk episode kali ini. Baiklah teman pemilih, untuk tema episode kali ini adalah peran mahasiswa dalam mengemban amanah demokrasi sebagai pemilih pemula. Dan telah hadir bersama kita saat ini mahasiswa yang aktif di aliansi atau forum mahasiswa Projo yang biasa dinamakan sebagai Formakap. Dan telah hadir Mbak Cinta dan Mas Rahmat Fauzi. Oke, selamat siang. Siang. Di tengah dinamika kehidupan demokrasi yang terus berkembang, mahasiswa hadir sebagai salah satu kekuatan intelektual yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. Tidak hanya sebagai agen perubahan, mahasiswa juga merupakan bagian penting dari kelompok pemilih pemula yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab dalam proses demokrasi. Melalui perspektif kritis dan semangat idealisme yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas, rasional, serta berintegritas. Mereka tidak sekedar menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami makna di balik setiap pilihan yang diambil, serta dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pada siniar kali ini akan mengupas bagaimana peran mahasiswa dalam mengemban amanah demokrasi sebagai pemilih pemula, tantangan yang dihadapi di era digital, serta kontribusi nyata yang dapat dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Dan mari kita simak bersama dan jadikan momentum ini sebagai refleksi sekaligus penguatan komitmen kita dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Baik, apa kabar Mbak Cinta dan Mas Fauzi? Baik, Bang. Oke, kita langsung aja sebelum ngobrol jauh tentang demokrasi dan kepemiluan, mungkin bisa disampaikan kepada teman pemilih apa itu Formakap. Oke. Mungkin izin menyampaikan sedikit terkait dengan Formakap. Formakap itu Forum Mahasiswa Kampus Purworejo. Di situ organisasi yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di kampus Purworejo. Yang di situ dengan berbagai latar belakang dan di situ tidak terkait dengan ideologi atau dengan paham tertentu. Jadi kami dari semua mahasiswa kita sifatnya itu inklusif, siapa saja boleh ikut gitu. Jadi awalnya itu dari keresahan saya dan teman-teman karena melihat bahwa mahasiswa Purworejo itu setelah kuliah pulang, nggak ada kegiatan apapun. Jadi kami target utama untuk Formakap itu yang penting mahasiswa ada kegiatan dulu, berkumpul dulu, saling kenal dulu. Itu Formakap itu membawahi ada berapa kampus di Purworejo? Kurang lebih ada 6 kampus. Iya. Kalau Mbak Cinta sendiri dari? Kalau saya dari Stainu Purworejo. Kalau Mas Fauzan? Saya dari IAIN Purworejo. IAIN itu sudah lama ya Formakap, bergabung di Formakap? Formakap itu belum lama malah, belum lama. ada setahun. Oh, belum ada setahun. Lahir itu waktu Sumpah Pemuda, ya, Sumpah Pemuda. 28 Oktober ya? Iya, 28 Oktober. Oktober waktu Sumpah Pemuda. Belum ada setahun. Tapi punya
semangat dan komitmen kuat untuk bisa berkontribusi ya. Iya. Baik, kita beralih ke diskusi tentang kepemiluan dan demokrasi ya. Hmm. Mungkin bisa disampaikan sejauh mana mahasiswa Projo sudah memiliki kesadaran politik dalam menggunakan hak pilihnya dari pandangan Formakap sendiri nih. Mungkin Mbak dari Cinta dulu atau dulu? Silakan. Mas Fauzi dulu. Kalau menurut saya berbicara pandangan mahasiswa terkait politik gitu ya, dari sudut pandang Formakap, menurut saya masih sangatlah kurang, Bu. Karena pembahasan politik, pembahasan tentang demokrasi, tentang mahasiswa itu sangatlah jarang didiskusikan di kampus Worjo. Karena budaya utama mahasiswa itu kan ada diskusi, ada membaca buku, dan ada presentasi. Itu pun jarang dilakukan. Jadi sangat wajar ketika mahasiswa Porjo itu berbicara, ibaratkan ada pemilu, mereka bahkan mungkin bingung akan mencoblosi apa gitu. Dan mereka pun juga tidak tahu upaya untuk mencari kebenaran mana yang paling sesuai untuk kemajuan Porjo. Mereka tidak sampai ke tahap itu. Jadi sedikit miris, Bu. Dan ketika ada beberapa yang tahu, itu pun jarang yang bisa gimana ya, menyebarkan dengan teman-teman yang lain. Karena obrolan yang dirasa serius seperti itu terkadang kurang asik di tongkrongan. Gitu. Jadi menurut saya masih sangatlah kurang, Bu. Saya juga setuju sama Mas Fauzi. Mahasiswa di Purworejo ini tingkat kesadaran akan pemilu, akan politik itu ada beberapa yang sadar, tapi menurut kami itu tidak merata. Ada yang hanya fokus terhadap diri sendiri, ada yang hanya terfokus terhadap besok kita mau belanja apa ya, mau check out apa gitu, tanpa memperhatikan isu-isu sosial, isu-isu politik yang ada khususnya di Kabupaten Purworejo ya. Gitu sih, Bu. Jadi dari situ ada tantangan-tantangannya nggih? Mungkin bisa disampaikan tantangannya itu seperti apa? Tantangannya cukup besar sih, Bu. Soalnya untuk kita mengetahui yang sudah terjadi itu benar atau tidak, kita harus tahu dulu mana yang benar mungkin gitu. Jadi mereka tidak belajar, tidak mencari tahu kenapa ada pemilu, kenapa ada KPU, kenapa Indonesia itu demokrasi, demokrasi itu apa, mungkin mereka tidak bertanya sampai ke situ. Jadi mereka tidak memahami kita harus ngapain, apalagi berbicara tentang mahasiswa sendiri, mereka belum paham apa itu mahasiswa. Nah, di situ tantangannya begitu besar. Ketika mereka beberapa melek politik, mereka tidak ke tidak ke lingkup berbicara politik yang ideal. Mereka langsung berbicara politiknya politik praktis tentang besok mau milih siapa, uangnya berapa, dan apa ya, keuntungan pribadi buat mereka apa. Mungkin seperti itu gitu. Berarti hanya melihat di permukaan ya. Iya. Iya, tanpa mendalami secara mendasar apa itu politik, demokrasi dan lain Iya. sebagainya itu. Itu benar-benar Mbak Cinta dan Mas Fauzi itu mengetahui sendiri ya dari lingkungan yang dihadapi Iya, saat itu. itu kami sadari di lingkungan sekitar kami sih banyak yang kurang melek tentang pemilu, tentang politik gitu sih, Bu. Jadi tantangannya tuh buat kita sebagai salah satu yang sadar itu cukup besar Iya. gitu. Geram juga ya. Iya. Sedikit. Sedikit gitu. Sedikit. Nah, ini karena ini bagian tantangan itu termasuk di antaranya hoax gitu. Ya. Mungkin ada terjadi di lingkungan mahasiswa Kalau kaitannya dengan kemarin pelaksanaan pemilu ada hoax-hoax atau bahkan sampai sekarang gitu ya. Kalau hoax-hoax itu kan karena kita berada di era digital ya, Bu, ya. Jadi hoax-hoax itu pasti ada dan pasti banyak yang termakan oleh hoax-hoax yang tersebar gitu, Bu. Mungkin langkah dari kami ya sebagai mahasiswa itu sebenarnya cukup cukup simpel. Yang pertama ketika kami mendapatkan informasi, kami harus mengetahui dulu sumbernya ini dari mana, kredibel atau enggak sumbernya. Terus kami juga sebagai mahasiswa juga pastinya akan memilah dan memilih harus kritis kan. Jadi apalagi ada KPU, ada Bawaslu. Jadi itu yang menjadi pondasi utama kita biar menyaring hoax-hoax itu, Bu. Jadi kalau misalkan dapat berita, kita telusuri sumbernya, lalu kita mencari kebenaran, lalu dari pihak yang seharusnya menyampaikan kebenaran itu bagaimana tanggapannya baru kami menelan itu dengan tidak mentah-mentah. Nah, kalau dari Formakap sendiri
Kaitannya dengan hoax itu apakah ada ajakan kepada teman-teman lain, rekan-rekan lain mahasiswa, ini tolong, jangan percaya dulu, ayo begini, ayo ajakan kayak gitu? Kalau untuk sampai sekarang belum, Bu. Mhm. Karena, kami berdiri belum ada sampai ke masa pemilu, belum. Mhm. Dan berbicara hoax, menurut saya itu orang yang termakan hoax itu masih mending, Bu. Mhm. Karena berarti dia ada kepedulian untuk membaca berita atau membaca Iya suatu, betul, informasi. iya. Tapi saya melihat teman-teman saya sudah nggak peduli. Mhm. Dia men-scroll apa yang bukan apa ya, apa yang membuat dia bahagia. Dia melihat konten-konten hiburan, jadi HP untuk hiburan aja. Informasi politik apapun mereka skip. Akhirnya algoritma pun membuat, FYP mereka itu hiburan semua, gitu. Jadi bagaimana mau, apa ya, menerima hoax, mereka aja hanya menerima dopamin terus itu, hal-hal yang menyenangkan. Iya betul sekali. Setuju Oke, banget. kemudian apakah diskusi politik di lingkungan kampus masih relevan sampai saat ini? Mungkin sekarang-sekarang ini, meskipun tidak ada pelaksanaan pemilu? Kalau menurut saya, diskusi di kampus itu masih sangat relevan karena pemikiran-pemikiran tentang bagaimana kita menanggapi tentang isu-isu politik, isu-isu tentang pemilu dan lain sebagainya itu, kita tuh nggak bisa membuat dalam satu hari, satu malam, tapi kita harus membiasakan gitu. Jadi kita harus punya pembiasaan-pembiasaan kritis yang tertanam di dalam diri kita biar, kalau misalkan ada pemilu atau isu-isu sosial yang ada di Purworejo itu, kami itu, bisa menyelami dengan sangat-sangat hati-hati gitu. Kalau Mbak Cinta dan Mas Fauzi sendiri di kampus ada ikut organisasi gitu kemahasiswaan? Dulu pernah ikut, Bu. Oke. Dulu pernah ikut di Dema, semacam BEM, tapi kan sudah demisioner, sudah selesai Oke. masa urusannya gitu. Kalau boleh tahu, apakah dari organisasi yang ada itu ada, berjalan demokrasinya? Kalau di kampus saya cukup berjalan. Bahkan di kampus saya itu juga menganut trias politika, Bu. Oh. Jadi menyontoh negara, ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Eksekutif di situ Dema seperti BEM, selaku seperti presiden dan kabinetnya. Terus ada SEMA atau Senat Mahasiswa itu seperti DPR. Terus ada yudikatif itu ditangani oleh wakil kesiswaan dari dosen. Dan di kampus saya pun juga ada KPU dan Bawaslu untuk pemilihan siapa yang akan menjadi presiden Dema dalam periode 1 tahun sekali gitu. Jadi cukup, tergambarkan apa yang terjadi di negara itu di kampus cukup menjadi apa ya, Kayak demokrasi kecilnya di ya Iya. gitu. Bahkan di kampus juga ada permainan-permainan seperti di negara, Bu. Oh gitu. Meskipun tidak se-ekstrim di negara, tapi ada berbicara, bagaimana cara menangkan si A, si B dengan Oh, berbagai strategi mereka. Mereka membuat tim sesnya masing-masing di kampus, itu ada dinamika seperti itu. praktek demokrasi sudah dimulai dari kampus Ya, ya? gitu. Iya. Oke, mungkin, bisa disampaikan juga, apa bentuk kontribusi nyata yang bisa dilakukan mahasiswa selain menggunakan hak pilih? Kontribusi mahasiswa, jenengan dulu atau dulu? Monggo nanti tak tambahkan. Kontribusi Selain menyalurkan hak hak pilih pilih. waktu pemilu? Yang pasti menurut saya yang pertama mahasiswa itu harus selalu menjadi mengawal, supaya pemilu itu bisa berjalan dengan semestinya, sesuai dengan peraturan gitu. Ketika ada yang tidak sesuai, nah di mahasiswa seharusnya hadir, mengkritik atau di situ menuntut untuk dijalankan sesuai dengan prosedur, gitu. Menuntut dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat, edukasi tentang kenapa kita harus memilih, dan memberikan edukasi tentang mungkin ketika kita mengetahui calonnya siapa, kita kasihlah data tentang ini track record dari calon pemimpin kita. Jadi supaya ada pertimbangan logis masyarakat untuk memilih gitu. Meskipun, ini susah untuk dijalankan, Bu, tapi paling enggak itu seharusnya seperti itu sebagai mahasiswa. Mbak Cinta sama Mas Fauzi, kaitannya tadi dengan hoax ya, hoax, apapun itu yang terkait dengan politik, kebijakan pemerintah. Nah itu kayaknya Purworejo itu, kayak slow living baik hidup maupun dengan informasi dan apa ya, kritisnya gitu. Sebagai mahasiswa suka tergelitik nggak sih, ini kenapa adem, ayem, atau gimana, atau pengen apa gitu? Miris gitu. Bukan begitu, lebih miris gitu. Dan kalau menurut saya itu kenapa bisa seperti ini, karena memang dari, kultur di Polres itu sudah terbangun dari lama. Berbicara Iya. dari segi pendidikan, segi, eee,
apa ya, daya politik dan lain-lain itu budaya itu semuanya berpengaruh dan menghasilkan yang seperti ini gitu. Dan juga berbicara keterbukaan tentang informasi daerah kepada masyarakat. Kemarin saya pernah lihat di postingan Instagram Purworejo ID atau apa lupa saya, yang berbicara tentang daya pengetahuan masyarakat tentang informasi publik itu sekian persen, nomor berapa gitu, rendah gitu kan. Itu memang berarti akses dari pemerintah tidak terlalu terbuka atau tidak terlalu disebarkan dan masyarakat yang tidak mencari tahu. Nah, akhirnya sampai ke titik temu jadi kebingungan gitu. Iya, ya itu kan mungkin karena juga mahasiswa ini banyak yang belum sadar mungkin ya, Iya. kesadarannya kurang merata gitu. Ada greget ingin memperbaiki atau mungkin ke depan aku pengen menyuarakan tentang apa yang terjadi. Greget Kemudian banget ya ya, pasti ya. Greget masih, Bu. Pengen kayak, ayo loh teman-teman, kita tuh mahasiswa, ayo kita berdiskusi tentang isu-isu, tentang masalah kita mungkin pribadi, masalah di kampus, di Purworejo, masalah tentang pendidikan dan lain sebagainya. Pengen banget kami sebagai mahasiswa tuh melakukan diskusi seperti itu, tapi kadang banyak mahasiswa yang masih menutup diri gitu. sangat menikmati kehidupannya. Iya, sebagai masyarakat Purworejo yang slow living, kalau kata orang-orang di Purworejo. Harapan Formakap terkait penyelenggaraan pemilu ke depan seperti apa? Kalau harapan kami ya, pemilu mungkin lebih tepatnya di KPU dan Bawaslu ini lebih menuntun kami para pemilih pemula untuk lebih aware tentang politik, apalagi tentang pemilihan umum ini karena kami sebagai Gen Z itu kebanyakan memilih itu hanya untuk mengisi tanggung jawab menyoblos tanpa memahami apa yang dia lakukan sebenarnya gitu. Jadi mungkin lebih mengajak kita ya, tapi dilihat KPU ini juga udah masuk ke sekolah-sekolah, mengajak mahasiswa, mungkin itu sudah menjadi satu langkah lebih maju daripada yang kemarin gitu. Mas Fauzi mau menambahkan? Ya, kalau harapan saya nggak beda jauh sih dengan Mbak Cinta gitu. Semoga tetap menjalankan sesuai dengan prosedural, sesuai dengan hukum dan adil dan jujur gitu aja sih. Terakhir, pesan yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa lainnya terkait mungkin sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan ada perhelatan pemilu lagi di Oh, iya. di 2029. Ini mumpung ada forum bisa disampaikan ke masyarakat dan teman pemilih semuanya. Oke, mungkin untuk teman-teman mahasiswa ya, untuk teman-teman mahasiswa dikurang-kurangin FOMO-nya. Mari kita belajar politik, mari kita melek tentang isu-isu politik yang ada di sekitar kita karena tanpa disadari kehidupan kita berjalan itu juga bergandengan dengan politik. Oke, Kalau dari mungkin Mas. dari saya untuk rekan-rekan mahasiswa Purworejo, untuk ke depan mungkin kita terus belajar, kita selalu berliterasi dan mengorganisir mahasiswa-mahasiswa. Kita kawal pemilu ke depan supaya berjalan dengan semestinya. Mungkin gitu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Cinta dan Mas Fauzi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Siniar KPU Purworejo, KPU Bicara. Dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah bergabung hingga akhir segmen ini. Dan teman pemilih tetap ikuti terus informasi kepemiluan melalui akun resmi media sosial KPU Kabupaten Purworejo. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen akun media sosial KPU Purworejo. Saya Suci Astuti Handayani dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Siniar KPU Purworejo, KPU Bicara, sarana informasi membangun demokrasi.